Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah level 1 yang saya hormati. Kita ketemu lagi di modul 4, yaitu dengan modul pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Saya Budi Hermawan, fasilitator LKPP dan juga sebagai Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Barat. Baik, kita akan masuk di modul 4 ini. Modul 4 ada 10 subindikator keberhasilan yang nanti merupakan salah satu bahan materi dalam uji kompetensi PBJ level 1. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam modul 4 ini diharapkan Bapak Ibu sebagai peserta memiliki kemampuan ya untuk menjelaskan tentang review dokumen persiapan pengadaan, tahapan penyedia, penyusunan daftar penyedia, negosiasi sampai dengan melakukan pengumpulan bahan data informasi. Ada 10 indikator keberhasilan yang tentunya 10 indikator ini merupakan pemahaman yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai peserta dalam rangka menghadapi ujian yang akan dilakukan nanti. Baik, dari 10 indikator ini tentunya saya ingin menjelaskan, dan tentunya juga dalam latihan ini ya diharapkan Bapak Ibu tetap harus membaca ya secara hatam modul yang telah dipersiapkan oleh panitia, jadi tidak hanya mungkin menyaksikan dalam bentuk video pembelajaran ini. Indikator keberhasilan ini tentunya yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu paham dan mampu menjelaskan terhadap review dokumen, penyusunan dan penjelasan dokumen, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, pengelolaan sanggah, penyusunan daftar penyedia, dan juga mampu menjelaskan negosiasi, menjelaskan pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus dan atau spek yang khusus, ya mampu menjelaskan risiko dalam pelaksanaan PBJ, dan mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan data dan atau informasi yang dibutuhkan pada pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Baik, kita masuk di sub kompetensi yang pertama, yaitu review terhadap dokumen persiapan pengadaan barang jasa pemerintah. Pertanyaannya, apa saja sih yang harus dilakukan review terhadap dokumen persiapan ini? Oke, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang tentunya harus direview dalam proses perencanaan pengadaan ini. Yang pertama adalah kita mampu mereview spesifikasi teknis atau KAK. Yang kedua, juga harus melakukan review terhadap HPS atau harga perkiraan sendiri. Yang ketiga, mampu melakukan review terhadap rancangan kontrak, dokumen anggaran, ID, paket RUP. Kemudian juga kita mampu melakukan review terhadap waktu, ya, kapan barang itu digunakan. Mampu juga melakukan review terhadap analisis pasar, dan mampu mereview uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, sampai dengan bagaimana mampu melakukan penetapan risiko terhadap pekerjaan terkait keselamatan kita semua. Oke, itu hal-hal yang perlu direview. Silakan diperdalam lagi di dalam modul yang telah dipersiapkan oleh panitia. Baik, kemudian apa tindak lanjut dari hasil review dokumen persiapan pengadaan barang jasa ini? Nah, tentunya di sini dikatakan di dalam Perpres ya, review ini tidak menutup kemungkinan ya dilakukan atau terdapat perubahan-perubahan setelah melakukan review. Ya, pertanyaannya gitu. Apabila ada perubahan, kepada siapa ya Pokja atau pejabat pengadaan ini mengusulkan untuk perubahan? Nah, di sini dikatakan ya review yang dilakukan oleh Pokja atau oleh pejabat pengadaan, maka apabila dimungkinkan terjadinya usulan untuk melakukan perubahan, maka perlu disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke sub kompetensi yang kedua, yaitu penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan. Pertanyaannya, bagaimana sih tahapan dalam melakukan penyusunan dokumen pemilihan ini? Oke, kita lihat di sini. Ya, tahapan penyusunan dokumen pemilihan di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah ya melakukan identifikasi terhadap karakteristik pekerjaan, begitu. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi karakteristik pekerjaan ini? Pertama ya, kita harus mampu melakukan ya melihat spek teknisnya, HPS-nya, rancangan kontrak dan dokumen perencanaan sampai dengan dokumen anggaran.
Jadi eh, empat hal ini ya merupakan bagian dari bagaimana kita melakukan identifikasi karakteristik pekerjaan. Kemudian apabila ini sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah penetapan sistem pengadaan dan atau ya identifikasi jenis kontrak. Nah, di sini apa saja yang harus diteliti ya. Pertama adalah metode pemilihannya ya. Caranya seperti apa? Apa melakukan swakelola atau melalui penyedia? Kemudian metode kualifikasinya, apakah menggunakan pasca atau menggunakan pra? Kemudian metode evaluasinya, sampai dengan bagaimana metode penyampaian penawarannya, apakah menggunakan 1 sampul, 2 sampul, atau 2 tahap, begitu. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan dokumen pemilihan itu adalah melakukan identifikasi terhadap model dokumen pengadaan. Ya, model dokumen pemilihan atau pengadaan ini tentunya sudah ditetapkan oleh LKPP, ya. Dan tentunya selain ditetapkan oleh LKPP, ya, model dokumen pemilihan ini juga ditetapkan mengikuti yang telah mungkin disediakan oleh lembaga donor apabila ya pengadaan ini sumber biayanya merupakan dari negara donor atau mungkin dari negara luar atau mungkin dari hibah, begitu. Ya. Kemudian kita melakukan perumusan dokumen pemilihan. Ya, perumusan dokumen pemilihan ini apa saja? Gitu. Siapa yang melakukannya? Nah, di sini dikatakan bahwa dokumen pemilihan itu ditetapkan oleh Pokja atau pejabat pengadaan atau oleh agen. Begitu. Ini sesuai di dalam Perpres 16 2018 dan perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021. Nah, setelah itu semua selesai, maka barulah ya penetapan dokumen pemilihan. Itu tahapan penyusunan dokumen pemilihan. Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam melakukan atau dalam menyusun dokumen pengadaan barang jasa? Nah, kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dokumen pemilihan, yaitu pertama ya penetapan metode kualifikasi. Nah, ini harus dipastikan sudah sesuai belum, apakah tadi pasca atau dengan menggunakan pra. Kemudian penetapan metode pemilihan. Yang ketiga, penetapan metode evaluasi penawaran. Ya, tadi apakah menggunakan 1 sampul, 2 sampul, atau 2 tahap. Ya, kemudian yang keempat adalah penetapan metode penyampaian penawaran. Oke, ini semua tentunya merupakan bagian dalam proses ya penyusunan dokumen pemilihan. Oke, kemudian bagaimana ketentuan dalam pemberian penjelasan dokumen? Nah, kita lihat di sini beberapa hal ya. Nah, materi ini tentunya kembali lagi mungkin tidak mudah untuk dipahami, namun juga tidak sulit sebetulnya ya. Tentunya juga tadi saya sampaikan di awal, selain mungkin mendengarkan video pembelajaran, Bapak Ibu juga wajib juga untuk membaca modul ya. Selain modul juga nanti Bapak Ibu wajib juga melakukan pretest post-test yang telah disiapkan oleh panitia. Oke, kita masuk ke ketentuan pemberian penjelasan. Yang pertama di sini dikatakan ya, Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan. Ya, penjelasan ini bisa melalui aplikasi SPSE tentunya ya, itu yang wajib, atau mungkin menggunakan manual apa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemberian penjelasan juga ya, itu tentang durasi. Kapan berapa lama? Tentunya kapan dan berapa lama ini juga disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Kalau pekerjaannya sederhana mungkin nggak lama ya gitu. Tapi kalau emang sifatnya terintegrasi dan bersifat kompleks mungkin butuh waktu yang lebih begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dikatakan di sini bahwa Pokja Pemilihan wajib untuk segera menjawab setiap pertanyaan. Ya, jadi tidak boleh ada pertanyaan yang tidak dijawab. Ya. Siapa yang bertanya? Tentunya calon penyedia. Di luar calon penyedia mungkin tidak bisa meminta penjelasan. Ya. Yang keempat di sini adalah Pokja ya pada saat terjadinya dialog atau memberikan penjelasan itu wajib ya membuat berita acara pemberian penjelasan sebagai bukti eviden bahwa memang proses administrasi sudah ditempuh. Yang kelima adalah apabila ya atau jika dibutuhkan maka Pokja dapat melakukan peninjauan. Memang tidak wajib begitu, tapi apabila diperlukan, nah biasanya digunakan pada saat pekerjaan-pekerjaan konstruksi begitu. Yang keenam di sini ketentuan pemberian penjelasan adalah dalam hal ya hasil pemberian penjelasan dan atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta mengakibatkan terjadi perubahan dokumen, maka perubahan tersebut harus dituangkan ya di dalam adendum dokumen pemilihan. Ini wajib.
Apabila tidak dilakukan adendum, maka tidak terjadi perubahan. Nah, yang ketujuh di sini dikatakan apabila perubahan tidak dituangkan dalam bentuk adendum tadi, ya, atau tidak disetujui oleh PPK, maka persetujuan tersebut dianggap tidak ada. Jadi dokumen mengacu kepada dokumen pemilihan di awal. Nah, itu ya 7 ketentuan pada saat melakukan announcing atau pemberian penjelasan. Oke, kita masuk ke kompetensi yang ketiga, yaitu penilaian kualifikasi. Oke, bagaimana sih cara melakukan kualifikasi? Oke, Bapak Ibu, ya. Kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kualifikasi. Nah, kualifikasi itu secara umum dianggap sebagai suatu kemampuan yang dimiliki ya untuk melakukan satu pekerjaan. Ya, calon penyedia itu tentunya kita ingin yang terpilih itu yang mampu, ya, yang bisa gitu. Ya, bukan hanya secara administrasi, mampu secara sisi keuangan, dan juga dia harus mampu secara fisik. Oke, kita lihat di sini ya, ada 2. Tadi di awal saya sempat katakan ya bahwa kualifikasi itu bisa dilakukan dengan cara pasca. Cara pasca itu dikatakan ya penilaian kualifikasi itu dilakukan bersamaan pada saat evaluasi penawaran. Ya, biasanya emang sih untuk pekerjaan yang paling banyak digunakan ini ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan, sederhana. Kemudian ada yang disebut dengan kualifikasi pra. Ya, namanya juga pra. Pra ini adalah penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum penyedia ya menyampaikan penawaran, begitu. Nah, kita lihat di sini dalam tabel ini, Bapak Ibu. Coba perhatikan ya hasil kualifikasi yang pasca dan pra. Gitu. Nah, kalau yang pasca, maka hasil kualifikasinya adalah daftar peserta tender. Ya, baik untuk yang seleksi jasa konsultan perseorangan yang lulus kualifikasi. Ini untuk kita lihat jasa konsultan perseorangan ya untuk pasca. Karena kita tahu bahwa pasca kualifikasi untuk konsultan adalah dapat dipakai digunakan untuk jasa konsultan perseorangan. Nah, di sini dikatakan hasil kualifikasi juga jumlah minimal. Ya, dikatakan paling sedikit 1 peserta ya tender atau 1 peserta seleksi jasa konsultan perseorangan yang lulus. Sementara yang pra, nah kita lihat di sini ya hasil kualifikasinya adalah daftar peserta barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya atau daftar pendek peserta seleksi jasa konsultan badan usaha. Kalau tadi pasca adalah konsultan perseorangan, kalau yang pra adalah jasa konsultan badan hukum, begitu ya. Nah, kita lihat di sini jumlah minimal. Kalau yang pasca cukup 1 saja, dia bisa lulus, tapi yang pra, maka apabila ingin dilanjut, ya maka yang lulus di sini dikatakan peserta itu paling sedikit ada 3, ya. Atau kalau untuk daftar pendek, ya jasa konsultan badan usaha, maka paling sedikit 3 dan paling banyak 7. Ada pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam Perpres. Lalu pertanyaannya, bila hasil kualifikasi tidak memenuhi jumlah minimal, maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini dikatakan, ya, kalau nanti muncul pertanyaan apa ya? Jawabannya apa? Solusinya atau apa yang harus dijawab? Ya, kualifikasi tidak memenuhi syarat jumlah minimal, maka tender atau seleksi dinyatakan gagal, ya, apabila menggunakan pasca, ya. Tapi kalau prakualifikasi dinyatakan gagal, ya, apabila ya tender seleksi itu menggunakan prakualifikasi. Ya, silakan nanti diperdalam lagi di dalam modul yang telah disiapkan. Begitu. Kemudian aspek apa sih yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualifikasi ini? Coba kita lihat ya. Hal-hal pada saat melakukan penilaian, maka kualifikasi yang pertama adalah aspek kualifikasi administrasi atau legalitas bahasa lainnya. Apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh Pokja? Pertama, izin usaha. Apakah izin usahanya ada atau tidak? Masih berlaku atau tidak? Sesuai enggak dengan ruang lingkup pekerjaannya? Kemudian perpajakan. Apakah dia udah bayar pajak atau belum? Kualifikasi dan klasifikasi usaha serta pernyataan. Nah, sementara aspek kualifikasi teknis, apa yang harus dilihat oleh Pokja? Yang pertama adalah apakah calon penyedia itu memiliki pengalaman pekerjaan yang sejenis? Apakah calon penyedia itu memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan? Antara lain tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain. Nah, itu aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualifikasi. Oke, kita masuk di sub kompetensi yang keempat, yaitu evaluasi penawaran. Apa sih yang dinilai dalam evaluasi penawaran? Oke, kita lihat ya. Bapak Ibu, di dalam modul juga sudah dijelaskan ya bahwa ada beberapa evaluasi penawaran
yang perlu diperhatikan oleh Pokja di sini di kotak ini ya, di tabel ini coba Bapak Ibu perhatikan ada 3. Ada aspek administrasi, aspek teknis, aspek harga. Ya, administrasi itu ada 2. Keabsahan surat penawaran. Betul nggak? Gitu. Surat penawarannya itu sah atau tidak? Siapa yang tanda tangannya? Gitu, salah satunya. Kemudian keabsahan jaminan penawaran. Ini apabila diperlukan. Apakah jaminan penawarannya sudah sesuai? Dikeluarkan oleh lembaga yang sesuai? Nah, apabila tidak, tentunya di sini bisa jadi aspek administrasinya tidak lengkap. Kemudian kita lihat aspek apa lagi? Ada aspek teknis. Cukup banyak, ada 8 kalau kita lihat di sini. Apa aja sih aspek teknis ini? Ada aspek teknis, jangka waktu pelaksanaannya, personil, peralatan, metode pelaksanaan, pengalaman, proporsional, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli. Tentunya ini harus sesuai dengan yang ditulis dalam standar dokumen pemilihan. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek harga. Ya, ada 3 di sini. Aspek dari sisi harga penawaran terhadap harga penawaran peserta lain, apakah dia bisa dikatakan paling kompetitif atau bahasa lainnya lebih murah, harganya lebih rendah. Yang kedua adalah kesesuaian antara HPS dengan pagu anggaran. Yang ketiga adalah kewajaran harga penawaran. Ya, nah ini 3 aspek ini yang tentunya nanti akan menjadi bagian dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk di slide berikutnya ya, cara penilaian pada masing-masing aspek evaluasi penawaran. Nah, kita lihat di sini ya, relatif sama dari sisi aspek administrasi, teknis, dan harga penawaran. Nah, di sini dikatakan pada Pokja melakukan penilaian ya. Penilaiannya itu bahasanya begini, kalau di sisi administrasi dia penilaiannya berupa pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi. Ya, kalau memenuhi artinya sesuai. Kalau tidak memenuhi artinya tidak sesuai, kan begitu. Ya, nah, itu proses penilaiannya. Nah, kalau yang teknis ini juga sama, memenuhi atau tidak memenuhi pada setiap unsur teknis. Nah, tentunya apabila menggunakan metode evaluasi biaya terendah sistem nilai, maka dalam sisi penilaian teknis dia dilakukan penilaiannya dengan bentuk angka atau skor di dalam unsur teknis. Tapi kalau yang tadi biaya terendah sistem gugur, maka bahasa penilaiannya adalah memenuhi atau tidak memenuhi aspek teknis. Nah, untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, ya metode evaluasinya menggunakan biaya umur ekonomis, maka penilaiannya adalah memberikan penilaian dalam bentuk nilai uang pada setiap unsur teknis. Nah, untuk aspek harga penawaran terhadap harga peserta penawaran lain, maka kita lihat penawarannya, ya dia diberikan penilaian dalam bentuk nilai uang pada harga penawaran apabila menggunakan metode evaluasi biaya terendah sistem gugur, biaya terendah dengan ambang batas, sampai dengan biaya pagu anggaran dan biaya terendah. Nah, sementara penilaian yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai, kualitas dan biaya, maka penilaiannya diberikan dalam bentuk angka atau skor pada harga penawaran. Itu cara penilaian pada aspek evaluasi penawaran. Kemudian, bagaimana sih dokumen evaluasi penawaran itu dilakukan? Oke, kita lihat di sini ya, dokumen evaluasi penawaran. Nah, kita lihat tahapan-tahapannya ya, Bapak Ibu silakan sambil dibuka juga di modul dipelajari. Yang pertama adalah dokumentasi evaluasi penawaran itu adalah dokumentasi pemilihan yang akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi penawaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dokumen penawaran yang akan menjadi objek dilakukannya evaluasi penawaran. Kemudian tahap berikutnya adalah kertas kerja evaluasi, ya, kemudian berita acara klarifikasi kalaupun ada dan diperlukan. Kemudian dokumentasi berikutnya adalah berita acara evaluasi penawaran. Jadi dokumen-dokumen ini tentunya harus dilengkapi ya sebagai bahan persyaratan kelengkapan dalam berkas ini. Ya, oke, kita masuk di sub kompetensi yang kelima adalah pengelolaan sanggah. Apa sih yang dimaksud dengan sanggah? Bagaimana sih ketentuan sanggah? Nah, selain sanggah ada juga sanggah banding. Nah, oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya dalam ketentuan tentang sanggah di sini dikatakan bahwa sanggah dapat diajukan melalui SPSE. Ya, itu yang pertama. Kedua, sanggah
ya disampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman. Paling lama itu. Jadi kalau hari ke-6 ke-7 nggak bisa. Begitu. Nah, jawaban sanggah di sini dikatakan diberikan melalui aplikasi SPSE ya atas semua sanggah paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah. Nah, ini untuk ketentuannya, jawaban yang dilakukan oleh Pokja. Nah, kemudian dikatakan juga apabila sanggah dinyatakan benar atau diterima, maka Pokja, ya, Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemasukan dokumen, ya, atau penawaran ulang atau pemilihan penyedia ulang atau bahasa lainnya mungkin disebut dengan dinyatakan gagal. Oke, kemudian apabila sanggah dinyatakan salah atau diterima, maka pengadaan atau proses pengadaan barang jasa, ya, Pokja melakukan proses pemilihan sampai dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak. Siapa pejabat penandatangan kontrak? Ya, bisa PPK, bisa KPA, bisa juga PA. Ya, kemudian pengadaan pekerjaan konstruksi dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka penyanggah dapat melakukan sanggah banding. Jadi sanggah banding itu sanggah yang kedua, tapi untuk pekerjaan konstruksi. Pekerjaan yang lainnya tidak bisa. Oke, kita lihat di sini prosedur penanganan sanggah, ya. Nah, pada saat proses lelang, kemudian masuk ke kotak pengumuman penetapan, nah disitulah ya mulai ada ya tahapan sanggah. Jadi sanggah itu memang bisa terjadi, bahasa lainnya adalah kritik ya atau protes kalau bahasa lainnya terhadap proses lelang. Nah, tentunya sanggah ini bisa dua, bisa diterima, bisa tidak gitu. Nah, itu alur sanggahnya ya. Jadi memang merupakan bagian dari proses pemilihan ya. Tadi saya katakan ya, untuk pekerjaan konstruksi selain ada sanggah yang kedua atau bahasa dalam PRPS-nya adalah sanggah banding. Nah, sanggah banding ini kita lihat bagaimana sih ketentuannya. Nah, kalau tadi sanggah itu ditujukan kepada Pokja gitu. Nah, kalau untuk sanggah banding itu disampaikan secara tertulis kepada KPA dan ditembuskan kepada APIP. Waktunya relatif sama, maksimal 5 hari. Begitu. Nah, ketentuan yang kedua, jaminan sanggah banding ini diserahkan, jadi ada jaminan sanggah banding ya yang nilainya 1% dari nilai total HPS. Nah, untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi sanggah bandingnya 1% tapi dari pagu anggaran. Ya, lihat juga masa waktu jaminannya. Di sini dikatakan 30 hari kalender. Ya, kemudian yang ketiga, Pokja pemilihan ya mengklarifikasi atas kebenaran sanggah banding. Ini benar gak jaminan sanggah bandingnya? Siapa yang menerbitkannya? Ya. Dan kemudian di sini dikatakan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan ya klarifikasi dari Pokja. Oke, yang keempat adalah KPA menyampaikan jawaban sanggah banding ya. Nah, tembusannya kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja pemilihan. Nah, jika KPA tidak memberikan jawaban, maka KPA dianggap menerima sanggah banding. Oke, yang kelima kita lihat. Apabila sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, maka UKPBJ memerintahkan Pokja melakukan evaluasi ulang ya atas atau melakukan pemilihan penyedia ulang. Nah, yang keenam adalah apabila sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima, maka ya Pokja pemilihan melakukan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak dan UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan kepada kas negara atau kas daerah. Oke, yang ketujuh adalah sanggah banding menghentikan proses tender. Tapi kalau sanggah biasa tidak, ya. Nah, yang terakhir yang kedelapan, maka sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA atau disampaikan di luar masa sanggah banding, ya, yang 5 hari itu yang di atas tadi, maka itu dianggap sebagai pengaduan masyarakat biasa atau dilakukan penanganan pengaduan atau bahasa lainnya adalah DUMAS, pengaduan masyarakat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk di subindik kompetensi yang ke-6 yaitu penyusunan daftar penyedia barang jasa pemerintah. Oke, apa sih definisi dari penyusunan daftar penyedia? Oke, di sini dikatakan bahwa penyusunan daftar penyedia barang jasa dapat diidentifikasi sebagai proses untuk menetapkan pelaku usaha atau penyedia barang jasa yang dianggap memiliki potensi berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Nah, itu secara sederhananya.
Kemudian apa saja kemampuan yang harus dimiliki ya kepada calon penyedia? Oke, ada berapa hal yang di sini. Pertama, ya, kemampuan administrasi, kemampuan teknis umum, kemampuan keuangan, dan kemampuan melakukan K3L. Ya, oke, silakan Bapak Ibu pelajari lagi di dalam modulnya. 4 penjelasan ini secara rinci ada di modul, ya, potensi kinerja penyedia ini. Kemudian bagaimana tahapan penyusunan daftar penyedia barang jasa? Oke, kita lihat tahapannya. Wah, cukup panjang juga nih tahapan penyusunannya, Bapak Ibu ya. Ada 10. Oke, Bapak Ibu silakan sambil dibuka di modulnya juga ya. Mulai melakukan analisa pembelian, spend analisis terhadap kebutuhan barang jasa, mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang jasa. Ya, tentunya setiap kantor kan punya karakteristik sendiri. Melakukan mapping terhadap barang jasa, ya, melakukan juga memilih barang jasa yang akan dievaluasi secara mendalam, menentukan strategi pengadaan, menggali informasi, menentukan kriteria, melakukan penilaian terhadap potensi, menggambarkan hasil penilaian, dan terakhir tentunya menetapkan penyedia yang lulus berdasarkan peringkat. Nah, itu tahapan pada saat melakukan penyusunan daftar penyedia barang jasa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, kita masuk di subkompetensi yang ketujuh adalah negosiasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kita lihat metode pemilihan apa saja sih yang dapat dinegosiasikan. Nah, oke, kita lihat di sini. Apa sih yang dimaksud dengan negosiasi? Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman. Nah, di dalam PRPS juga dikatakan, negosiasi itu adalah proses mengantarkan kepada kesepakatan tentang kondisi kontrak melalui diskusi antara kita, pemilik pekerjaan, katakanlah PA atau PPK, ya, dengan penyedia. Ya. Dan ingat, negosiasi itu bukan semata-mata mencari harga terendah, ya, tapi negosiasi itu kita mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat, ya, dan tunduk kepada aturan yang berlaku, begitu. Jadi bukan hanya murah, tapi memang memenuhi syarat yang berlaku. Ya. Kemudian bagaimana cara melakukan penerapan negosiasi? Ya, penerapan negosiasi itu bisa dilakukan, ya, untuk seleksi jasa konsultan, penunjukan langsung, pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat, pengadaan langsung dalam bentuk kontrak SPK, melalui katalog atau yang bahasa lainnya e-purchasing, atau melakukan proses pencantuman penyedia katalog elektronik. Begitu. Nah, ini dilakukan di cukup luas, ya, tentunya kembali lagi bagaimana kita mendapatkan harga yang terbaik, ya, kualitas yang terbaik dengan waktu yang telah ditetapkan. Oke, kapan negosiasi itu dapat dilakukan? Oke, negosiasi itu dapat dilakukan sebelum atau selama proses. Nah, kalau sebelum pelaksanaan kontrak tentunya tadi pada saat kita melakukan proses tahapan pemilihan penyedia, artinya sebelum tanda tangan kontrak. Tapi di sini juga ada negosiasi dilakukan selama pelaksanaan kontrak. Bapak Ibu, kita dengar yang disebut dengan adendum. Nah, adendum ini kan tentunya sudah ada kontrak awal, ya. Artinya di sini kita dapat melakukan, ya, negosiasi apabila nanti terjadi perubahan kontrak atau mungkin terjadi pada saat muncul masalah pada saat pelaksanaan kontrak. Pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam negosiasi? Gitu. Oke, di dalam Perpres 12/2021 maka para pihak yang melakukan negosiasi, ya, yang pertama adalah Pokja, ya, yang kedua adalah pejabat pengadaan, PPK, dan tentunya adalah peserta calon pemenang. Begitu. Oke, kita masuk yang ke kompetensi yang ke-8, yaitu adalah pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan atau spesifik. Oke, kita lihat di sini, ya. Apa sih yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus atau pengadaan khusus? Nah, ini mungkin bagi sebagian teman-teman mungkin belum memahami secara utuh, ya, mungkin belum hatam baca modul 4-nya. Oke, kita lihat di sini. Ya, pengertian secara umum bahwa pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus dan atau spesifik adalah pengadaan barang jasa yang tidak dilakukan dengan pendekatan menggunakan ketentuan umum. Kenapa? Karena mengingat karakteristik pekerjaan pengadaan barang jasa sehingga membutuhkan pelakuan persyaratan-persyaratan khusus dan atau spesifik. Begitu. Kemudian gimana cara melakukan penerapan pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus atau spesifik? Pertama, ya, penerapannya dapat dilakukan untuk pekerjaan terintegrasi. Ya, yang kedua, penerapannya dapat dilakukan untuk pekerjaan tender atau seleksi internasional. Ya. Yang ketiga,
penerapan PBJ dengan syarat khusus atau spesifik untuk pengadaan Badan Usaha Pelaksana atau KPBU gitu. Oke, itu penerapan PBJ dengan persyaratan khusus dan atau spesifik. Kemudian ada lagi yang disebutkan pengadaan khusus. Kalau tadi ya adalah spesifikasi khusus atau persyaratan khusus, yang ini, nah ini ada lagi yang disebut dengan pengadaan khusus. Nah, kita lihat di sini, apa sih pengertian umumnya? Nah, di sini dikatakan ya bahwa pengadaan khusus adalah pengadaan barang jasa yang perlu dibedakan ketentuan-ketentuan karena tidak memungkinkan penerapannya secara ketentuan Perpres yang ada. Ya, kenapa ini terjadi? Apa saja sih? Meliputi apa? Pertama, ya pengadaan khusus itu bisa dilakukan untuk pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengadaan barang jasa yang dilakukan di luar negeri. Katakanlah di kedutaan misalkan. Ya. Kemudian pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Bapak Ibu masih ingat apa yang dikecualikan? Oke, silakan nanti dibuka lagi di modulnya. Ya. Kemudian penelitian, ya, lembaga-lembaga riset, anggaplah BRIN misalkan. Ya. Kemudian tender seleksi internasional, dan yang keenam pengadaan khusus itu adalah pengadaan barang jasa yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman atau loan atau hibah, mungkin pinjaman dari luar negeri, mungkin sederhananya seperti itu. Itu yang disebut dengan pengadaan khusus. Ya. Selanjutnya yang kesembilan, kita lihat sini sub kompetensinya adalah resiko pada pemilihan penyedia pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kita lihat ya seperti apa sih ya resiko dalam pemilihan penyedia pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kita lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam setiap proses perencanaan, tadi di modul sebelumnya, dalam proses pemilihan tentunya ada risiko. Begitu. Nah, risiko ini bisa ada terjadi di tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, sampai serah terima. Ya, tentunya silakan. Mohon maaf, dibaca lagi, dibuka kembali modul di bab 4 ini, ya, tentang risiko dalam pemilihan. Ya, nah tentunya dari setiap risiko ini ada penyebabnya apa, dampaknya apa, dan penanganan tindak lanjutnya apa, gitu. Oke, kita masuk ke sub kompetensi yang 10, yang terakhir, yaitu data dan informasi pada pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Data dan informasi apa saja sih dalam pemilihan penyedia barang jasa pemerintah yang ada? Oke, sama dengan yang tadi. Ya, data dan informasi dalam pemilihan penyedia barang jasa pemerintah ini kita bisa lihat, ya, ada di setiap proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan proses tahapan diserah terima. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam uji kompetensi biasanya suka muncul pertanyaan, ya, pertanyaan yang ditanya tentang data dan informasi, jenis informasinya apa, sumber informasinya dari mana, bahan data dan informasinya seperti apa. Oke, dibaca ya Bapak Ibu di dalam modulnya. Di modul 4 itu udah sangat lengkap, berikut dengan contoh-contohnya di dalam tabel. Oke, itu sebagai ilustrasi ya materi paparan di modul 4 tentang perencanaan pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, semangat selalu, sukses selalu bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti pelatihan dan uji kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.